Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sipiru ICTeru dengan saya Reski yang akan membahas tentang tutorial Hackrush. Nah oke, untuk part ini saya akan membahas tentang simulasi unsteady flow. Yang dimana sebelumnya itu saya sudah membahas tentang simulasi tentang steady flow. Nah steady flow itu merupakan aliran permanen yang kemarin, dan sekarang unsteady flow itu aliran tidak permanen. Oke, kita langsung masuk saja ke bentuk simulasinya. Teman-teman, pertama-tama kita buka Hackrush dulu. Kalau bisa Hackrush yang di atas 5 versinya. Setelah itu kita menyiapkan data pertama itu untuk unsteady ya. Jadi data yang harus kita siapkan itu adalah data cross, yaitu profil melintang, dan long section juga, yaitu profil memanjang dari sungai atau saluran. Terus kita harus menyediakan data debit berupa data debit hidrograph. Nah, pertama-tama kita buat new project dulu. Kita masuk di cross section. Nah, pertama-tama kita buat dulu reference-nya. Kita umpamakan aja. Bentuk reference-nya kita buat lurus saja. Nah, kita buat dari kiri ke kanan, nanti jadi alirannya mengarah ke kanan. Kita klik 2 kali, kita kasih nama rivernya itu Zam-Zam. Reach-nya kita isi terserah aja, jadi ini potongan sungainya. Nah, karena kemarin dari video sebelumnya ada yang menanyakan gimana sih cara membuat sungai yang berkelok-kelok. Jadi kalau mau buat sungai yang berkelok-kelok, jadi kayak gini aja. Jadi sistemnya kayak buat polyline ya, kayak gini, gini, zigzag, bisa kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut di topiknya. Setelah kita membuat reference-nya, kita langsung input cross section-nya. Nah, pertama-tama kita add new cross section. Terus kita buat dari angka 0. Ini terserah ya teman-teman, tapi saya buat dari 0. Nah, ini penamaan dari cross section-nya yang dari 0 itu dari hilir ke hulu. Jadi nanti data cross-nya itu mulai dari titik sini sampai ke sini dia. Oke, kita langsung masukkan. Nah, teman-teman, data cross section-nya itu seperti ini. Jadi ada stasiun dan elevasi. Jadi kita start dari hilir, kita copy ini aja. Terus kita pindahkan ke sini. Kita coba apply data dulu. Nah, bentuk penampang sungainya seperti ini. Ini karena di hilir, kita isi 0 dulu jarak antar crossnya karena masih cross awal. 0, terus mining value-nya ini kita isi 0,025. Itu berupa tanah. Jadi saya samakan semua ya. Jadi setiap dari tanggul kiri, dasar saluran atau sungai, sama tanggul kanan itu berupa tanah. Jadi koefisien mining-nya itu semua sama, 0,025. Terus kita isi ini main channel itu tanggulnya. Jadi kita mau pasang tanggulnya itu letaknya di mana. Jadi kita isi yang paling tinggi. Ini 11,8, berada di 11,8. Ini stasiunnya ya. Kita isi dari stasiunnya aja. Terus yang sebelah kanan ini 19,6. Kita apply data. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk cross section selanjutnya, teman-teman jangan add new cross section lagi. Teman-teman bisa langsung copy current cross section. Kita isi 1. Nah, nanti teman-teman yang untuk cross section ini dan selanjutnya, teman-teman cuman mengganti stasiun dan elevasi dengan downstream reach lainnya. Jadi jarak antar cross sectionnya itu.
Nah oke teman-teman, ini cross terakhir yang berada di hulu yaitu cross 6. Ini jarak-jaraknya tadi, jarak antar cross sectionnya kita sudah isi sendiri sesuai data. Itu data pengukuran yang diambil. Oke, nah hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah ada sungainya mengarah ke kanan, terus ini cross sectionnya yang seperti saya bilang tadi sebelumnya. Jadi penomorannya itu dari hilir ke hulu. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya jarak antar crossnya ini kurang mepet atau mungkin kurang detail, jadi teman-teman bisa menginterpolasikan cross ini. Jadi caranya gimana? Kita masuk di menu tools, terus kita klik yang ini, terus kita tinggal pilih ini jarak antar crossnya berapa. Kita pilih 20 ya, atau 50 aja supaya nggak terlalu banyak. Terus klik ini, baru di close. Oh oke. Nah hasil interpolasinya ini sudah ada. Nah perlu saya jelaskan lagi teman-teman. Nah, untuk jarak antar cross ini, yang ini kenapa sama? Karena sungainya lurus. Kalau misalnya sungainya berbelok-belok, yaitu nanti LOB dan ROB-nya itu pasti berbeda juga. Jadi, tolong diperhatikan lagi untuk penginputan data ini. Oke, setelah ini kita save data, kita save biometriknya. Oke, kita beralih ke data unsteady flow-nya. Nah, di unsteady flow ini kita ada pilihan boundary condition dan initial condition. Nah, mungkin dari video-video sebelumnya saya sudah jelaskan boundary condition itu apa, initial condition itu apa. Nah, untuk RS6 itu tadi kan di hulu. Jadi saya memiliki data debit hidrograf, jadi debit yang berpengaruh terhadap waktu. Jadi saya pilih di sini flow hidrograf, biasanya kita pakai untuk pengisian inputan di bagian hulu. Nah kita cari data, ini saya sudah punya hidrografnya. Data hidrograf ini untuk flow hidrograf ini didapatkan dari perhitungan dari hidrologi, yaitu debit rencana. Nah, itu saya sudah jelaskan pada video sebelumnya tentang input data. Jadi teman-teman bisa cek lagi di video itu. Nah ini datanya mungkin saya buat sendiri untuk flow-nya. Kita paste saja di sini. Nah ini dari datanya ini saya ambil interval waktunya itu per 1 jam. Jadi saya running simulasinya itu selama 1 hari atau 24 jam. Oke, kita okekan aja. Nah, untuk yang di hilirnya itu teman-teman bisa pakai normal depth. Tapi untuk kali ini saya mencoba bahwa hilirnya itu berada di laut atau di muara. Jadi kan ada pengaruh dari pasang air laut. Nah itu yang kita butuhkan adalah data muka air. Nah itu kita pilih stage hydrograph. Nah ini data muka air yang saya dapatkan. Ini juga data state-nya saya sudah jelaskan juga sebelumnya, cara mendapatkannya kayak gimana. Oke, datanya kita copy aja, terus pindahkan di sini. Kita okekan juga. Terus data unsteady flow-nya jangan lupa di save. Lalu kita coba running ya. Nah ini unsteady flow analyze. Kita kasih nama plan-nya, kita kasih nama plan 1. Ini centang post processor. Ini starting date-nya. Starting date-nya kita isi karena
saya mencoba mensimulasikan selama 1 hari. Ini start date-nya dulu tanggal 29, ini kita isi 000, terus ending time-nya tanggal 30, 1 hari. Ini kita isi juga 000. Ini komputer intervalnya, jadi semakin detail komputer intervalnya itu semakin hasilnya semakin bagus juga. Ini saya isi per 10 menit. Kita compute running, kita tunggu sampai selesai hasilnya kayak gimana. Oke, ini hasilnya kalau tandanya udah biru semua terus kayak gini, itu berarti hasil runningnya sudah berhasil. Kalau misalnya waktu kita running ada warna merah di sini, bagian sini, barnya yang biru ini berwarna merah, berarti ada kesalahan. Ada juga error yang langsung nggak bisa running, tapi biasa dia menunjukkan letak kesalahan errornya itu di mana. Jadi mungkin teman-teman yang mencoba simulasi ini mungkin ada errornya, bisa saling sharing juga di kolom komentar, jadi kita bisa saling diskusi juga. Oke, dari hasil ini unsteady-nya sudah selesai. Kita bisa lihat di sini. Ini data profil muka air di setiap penampangnya. Oke, kita lanjut. Kita beralih, ini mungkin perbandingan antara elevasi muka air dengan debit. Nah, ini untuk velocity. Jadi ada velocity left, jadi kecepatan air itu beda-beda. Jadi kecepatan air yang di pinggir, yang di tengah, yang di kanan itu pasti berbeda. Dengan kecepatan yang ada di atas permukaan air sama yang di dalam air, itu kecepatannya pasti berbeda. Oke, kita lanjut di hasil tabelnya yang terakhir. Nah, tabel ini menampilkan hasil dari setiap penampang. Di sini ada menampilkan debit total, ada min channel elevation-nya berapa, ini elevasi muka airnya ada berapa, nah flow areanya ini berapa, ada kecepatan dari masing-masing channel atau masing-masing dari cross section, ada float number-nya juga. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini yang membahas tentang simulasi unsteady cukup sekian. Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri dengan data teman-teman, misalnya punya tugas atau mungkin teman-teman punya data dari wilayahnya masing-masing, bisa dicoba. Misalnya kalau ada mungkin yang belum mengerti atau mungkin ada sesuatu yang error, mungkin teman-teman bisa sharing di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Oke, bye.